Oke teman-teman, nah, ini kita lanjutkan di kelanjutan dari video yang sebelumnya yang terkait kita pembahasan seputar manajemen pakan yang diterapkan di kandang Arto Brother. Nah, kali ini kita mungkin bisa diperlihatkan di syuting sebelah kanan kiri ini adalah salah satu lahan bank pakan hijauan. Nah, ini yang disiapkan oleh owner dari Arto Brother yaitu Gus Harpan. Jadi seperti yang tadi kita bahas dari pakan yang diberikan di kandang Arto Brother teman-teman ya. Nah, jadi ada pakan serat. Nah, selain itu yang nggak kalah penting dan yang paling utama itu yaitu pakan hijauan. Ini mungkin sambil kita juga langsung bertanya ke Gus Harpan. Gus, niki yang di lahan pakannya jenengan nggih Gus, yang ya hijauan nggih. Ya nggih, ini mungkin bisa dibagikan ke teman-teman Gus. Jadi yang di bank pakan hijauan jenengan ini yang ditanam apa mawon jenis-jenisnya? untuk jenis yang saya tanam untuk wilayah untuk yang daerah sini tanah ini ketela Papua sama kaliandra. Terus yang lain yang nanti kita lahan yang satunya pakcong sama hibrida. Yang di depannya situ nggih? Ya, depannya situ sama yang sana, yang ada di sana. Oh, berarti ada berapa tempat ya, Gus? Ada 2 tempat. Kebetulan untuk yang 2 tempat nggih. Nggih. Satu area lah untuk satu area ini itu pakcong. Terus ini kaliandra sama ketela Papua. Ya, Indicover ada mboten? Indicover nggak ada sebetulnya. Iya, ini kaliandra. Untuk luas lahannya Gus, ini dari yang area di lahan ini kisaran ukuran pinten? Ini cengkal 100, banon 100. Kalau di Jawa itu banon 100 ya. Banon 100. Kalau di meter kurang lebih 1400. 1400. Ya, itu perkiraan ya. Ya, itu cukup untuk kambing 50 sampai 70 ekor. Itu. Jadi kita pakan terus terang kita serat tidak beli. Gitu. Jadi kita cukupi dari sini terus sekaligus kita bisa jual. Oh gitu Gus. Ya. Jadi, melayani juga teman-teman yang butuh gitu. Ya, yang rumput pakcong sama hibrida itu sebagian ada yang kita jual untuk ada kalkulasinya Mas Jamil. Jadi gini, kita nanam itu rumput pakcongnya itu cengkal 150 gitu. Jadi kalau sisa itu kita jual itu per tahun saya dapat uang sekitar 5 sampai 6 juta. Dari penjualan rumput itu. Rumput lahan 150. Oh, 150. Ya. Itu lebihan dari kebutuhan yang di kandang. Kelebihan dari kebutuhan di kandang. Setelah itulah uang 5-6 juta itu saya alokasikan, anggap saja ini kita nyewa. Yeah. Jadi kambing saya yang ada di rumah nunut mangan. nunut dipakani. Itu. Jadi kita tergantung pinter-pinter mensiasati. Iya, betul. Karena kan kalau mungkin memang kalau area atau khususnya kan nanti setiap daerah kan kayak sewa lahan kan beda-beda. Beda-beda. Kalau di sini pinten, Gus? Kalau di sini agak ya sedang sih, 3.500.000 sampai 4 juta per tahunnya ya. Per tahunnya. Jadi saya hanya mengeluarkan biaya tambahan sekitar 1.500 sampai 2 juta per tahun untuk sewa lahan. Yeah. Itu. Tapi kambing saya 2 juta itu untuk 70 ekor sudah kenyang per tahun. Karena itu tadi ya Gus. Iya. Perhitungannya seperti itu. Nah, kebetulan ini lahannya jenengan sendiri ini sewa atau punya sendiri Gus? Kalau yang ini kita kebetulan lahan sendiri, cuma kita hitungnya tetap hitungan sewa. Yeah, jadi ben awet dhewe iki enggak ini ya Gus mentang-mentang. Jadi ya. tetap ada manajemen gitu. Ada manajemennya. Jadi saya ambil ini tapi tetap memberi kas masuk dari sawah ini. Yeah. Tuh. Jadi biar kasarannya ternak ini kelihatan lah maksudnya untuk operasionalnya berapa, hasilnya berapa gitu.
Gitu. Jadi kambing saya per hari untuk kambing etawa loh ya, nggih. Nggih. Untuk kambing etawa saya per hari. Betul Gus, ini perlu dispesifikkan. Iya. Soalnya kemarin saya juga ada konten ya, kebetulan dimintai bantuan teman Iya, betul. menjualkan kambing ekonomis gitu. Iya. Ada yang komentar apa negatif gitu. Iya. Jadi Khusus untuk PE ya ini. nggih, khusus untuk PE, saya biaya pakan per hari paling mahal 4.000 per ekor. per ekor. Kalau real saya hitung 3.500. 3.500. Ya, real itu per ekor. Cuman di up atau di anggarkan maksimal itu Ya. sekitar 4.000 per ekor. Kalau untuk yang seni kita nambah biaya susu itu beda loh nggih Mas Jamil. Ini itu untuk rawatan kontes. Untuk rawatan kontes. Tapi ini kalau untuk keseharian kita kasih makan rambanan atau serat atau comboran ya 3.000 sampai 4.000. 3.000. Terus mungkin alasannya Gus, kenapa kok jenengan pilih tanam niki kaliandra? Saya lihat ini kan di lahan yang luas ini, Iya. sing paling ketok mencolok di mata saya kan kaliandra ini Gus. Iya. Kalau di kalender saya seneng itu satu proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi ya? Ya, terus daya hidupnya, maksudnya daya regenerasinya itu cepat. Setelah kita Setelah dari dibabat, babat, dipotong. potong 1 bulan itu udah tinggi lagi. Oh, ngoten ya. Ya. Terus pupuknya pun juga dari kandang yang ada di sana itu. Oh gitu, dari Ya, kotorannya. dari kotorannya kambing juga kita masukkan ke sini, udah kita nggak biaya lagi. Kenapa nggak indigo vera Gus? Pertimbangannya? Kalau saya seneng di kaliandra ini daunnya seratnya lebih tinggi dari, menurut saya lebih tinggi dari indigo vera. Bukan saya menjatuhkan Betul. indigo vera, enggak. Semua tergantung ini ya, nopo sereknya. Iya, serek. Kalau saya lebih sereknya di kaliandra. Tapi nek dari hasil produksi lebih banyak di indigo vera. Iya, untuk produksi. Mungkin dari protein atau protein. Kalau ini sedikit Mas, ini saya kasih kambing itu cuma seberapa aja udah kenyang. Oh ngoten. Iya. Meskipun sedikit tapi sudah kenyang. Udah kenyang. Cukup untuk ini kebutuhan kan, mungkin juga untuk ini ya, sebagai berbagi ilmu lah buat teman-teman semuanya. Mana gak enak kok pinggir. Enggak nih gue sih gak ketok. Terus kalau mungkin diselingi ya Gus ya, sama telo Papua nggih niku. Nggih, telo Papua ini hanya untuk selingan. Jadi kambing yang sudah beranak atau mau beranak baru saya kasih telo Papua. Oh, ya, itu nggih. Ya, untuk mengencarkan apa? Melancarkan asinya. Asi, produksi susu kambingnya. Ya itu biar lancar. Gitu, Nek, itu. Biasanya jenengan mungkin selain dari tambahan telo Papua. Kalau yang pasca melahirkan kan gitu. Mungkin sepasca melahirkan atau sebelum itu? Biasanya saya biasanya mengasih untuk ketela Papua 2 minggu sebelum melahirkan. Oh, justru sebelum ya? Ya. Jadi persiapan biar asinya biar. Ya, asinya biar turun. Terus di ketela Papua itu kan ada semacam ada lendir. Jadi kita asumsi saya supaya nanti lahirannya juga lancar. Oh, gitu. Artinya juga yang kandungan di dalam juga itu sudah siap. Nanti kan. Jadi enggak berpengaruh. Enggak. Tapi kalau untuk yang hamil muda saya enggak kurang berani. Kurang berani untuk tidak mengurangi resiko lah. Iya, seperti itu. Nah, mungkin selain telo Papua mungkin ada campuran lain yang sebelum indukannya melahirkan sampai melahirkan itu untuk ini untuk tambahan. Produksi ini apa? Kualitas susu nanti. Kalau saya comboran itu ampas tahu. Terus sentrat itu buat sendiri, terus racikan sendiri, terus apa itu mineral sama garam, sama seminggu sekali itu saya beri jamu kambing. Oh, ada jamu ya. Ya. Nah, untuk ijannya maksudnya apa cukup telo Papua sama kaliandra atau ada tambahan lain? Rumput pacong. Rumput pacong juga? Iya. Mungkin untuk hariannya. Ini ya biasanya teman-teman. Ya. Termasuk jenengan juga ada tambahan ini enggak daun randu. Kalau di sini namanya apa? Itu kalau daun randu kan tidak tersedia cepat. Oh, seperti yang tapi kalau ada ditambah. Iya, kita tambahi. Kan info dari randu, teman-teman waru itu ada kita. Cuman yang wajib nggak salah nih. Wajib. Yang memang benar-benar ada, siap. Hijauan niki. Saya lihat nganu nggih Gus, nopo untuk tanamannya ini subur-subur nggih Gus?
Ini apa cukup dipupuk organik nih mau pupuk kotoran atau ada tambahan Gus? Sudah cukup ini Mas Jamil. Nah mungkin bisa detail ini Mas kameramen. Nah ini kan kalau lihat kayak telo Papua ini kan subur-subur gitu. Meskipun memang karakteristiknya Nggih. memang seperti itu kan telo Papua. Terus untuk Kaliandranya sendiri kan saya lihat subur juga ini Gus produksinya. Alhamdulillah. Cuma kita kalau apa motongnya juga ada teorinya Mas. Oh, ngoten. Ya, syukur motong gitu. Ya, enggak langsung dihabiskan enggak. Jadi teorinya waktu anak-anak kalau motong itu apa itu kalau ada cabang 3 itu saya suruh untuk nyisain 2 dulu. Terus jalan sampai ujung timur sana. Terus setelah habis sampai ujung baru kembali lagi nyisain 1. Jadi supaya tunasnya itu ada regenerasinya. Gitu. Terus sama yang rumput yang bagian bawah ini tidak cepat untuk tumbuh. Cuma ya. Jadi kan kayoman ya kasarnya. Iya, kayoman. Jadi kalau ini nanti tumbuh tetap mengganggu pertumbuhan dari Kaliandra. Cuman kalau yang bawah ini kalau kita kasihkan kambing juga aman. Mau kambing. Mau juga ini. Nah, ini loh maksudnya kok yo pas ketepaan kandangku ada guys. Ganggu armada bisa jadi. Nah, sebelah sini juga boleh ya loh. Nah, ini kita masuk juga. Iya. Juga lahannya. Iya. Oh, cuman yang sudah habis. Ya, ini untuk yang ini apa itu tebu ini. Ini tebu nih. Tebu ya. Tanaman tebu nggih. Jadi kalau teman-teman kesini Sherlock ya ini biasanya. Yang ngonten di kabar-kabar. Kadang yang sini yang mau minta ke sana kok ternak gak ragat kan. Tapi nek ditawani kan ya itu mana ceritanya. Nanti kita ke sana di lahan satunya yang khusus untuk pacong sama hibrida. Ya, monggo mungkin kita lanjut, kita di pause dulu. Kita berikutnya di lahan yang khusus pacong sama hibrida. Oke. Dan tenan. Lagi surga bagi teman-teman peternak ini. Nah, saya kira lahannya cukup yang tadi teman-teman, yang ada pacong, terus ada Kaliandra sama telo Papua. Ternyata masih ada lagi lahannya. Mungkin bisa di-spill dari pojok sana. Nah, yang paling ujung sana ada jalan raya itu terus sampai ke sini teman-teman. Nah, itu masih panjang banget itu. Makanya waduh sak mono akeh sak kandang iku kok pakane gak tuku ngono jirene. Niki Gus, sampai merem-merem bahagia ngono. Ini makanya peternak tenang banget itu. Ini opakan tuku. Koyok wong ringkih. Cek Gus, yang jadi pertanyaan ini lahannya jenengan semua atau sebagian sewa atau bagaimana ini? Kebetulan ini lahan saya yang dulu saya sewakan. Oh, sebelum jenengan memutuskan ternak PE, kami PE. Ya. Dulunya lahan ini disewakan. Ya. Dulu ini saya sewakan. Setelah itu saya ternak PE dulu kan. Nah, dulu saya ini kan masih disewa orang. Terus setelah itu bahkan saya beli. Dulu saya kayak serat itu kita beli apa itu salah satu produk itu 1 hari itu saya habis 25 kilo kali 4.000 kurang lebih sekitar 125.000 lah katakanlah seperti itu. Banyak. Sebelum tanam ini ya? Ya sebelum tanam ini. Nah setelah itu saya kalkulasi per tahun jatuh harganya itu 30 juta lebih. Bahkan beli semua itu? Bahkan beli semua. Itu untuk seratnya loh. Nah, belum ramban. Namanya juga beli dulu.
Ya, terus setelah itu saya berpikir, loh, saya kan punya lahan, gitu loh. Meskipun saya nggak punya lahan, saya kan bisa sewa untuk memangkas biaya pengeluaran operasional. Anggap saja ini dulu saya sewakan 3.500.000 per tahun. Per tahun per banon 100. Ya, 1.400 meter. ya, 3,5 juta. Berarti kalau 2, 7 juta. Iya. Setelah itu saya tanami semua, sisanya saya kasihkan ke kambing saya. Ini saya dapat uang per tahun, saya dapat 5, paling minim 5 juta sampai 6 juta lebih. Dari penjualan? Dari penjualan sisanya yang saya kasihkan ke kambing. Jadi kambing saya itu sebetulnya nunut ini. Nunut. Ini tetap saya dapat uang sewa dari saya penjualan rumput ini. Ini ya mangan. Ini Saya Gus, ini aku rada nggak fokus nih jenengan ajak ngobrol gitu. Niki kan kasarannya jenengan artinya meskipun yang awalnya itu konsepnya belum ketemu kan. Iya betul. Tapi sebenarnya jenengan dari modal itu kan pun cukup bagus. Ada kasaran. Ada, ya udah. Terus kemudian saya memikirkan terus kayak controlling ini iya kan gini aja. Manajemennya. Kalau kita itu mau kambing teman-teman hanya 10 ekor. Yeah. Atau 20 ekor. Itu kita asumsikan itu kita sewa lahan nggak usah terlalu banyak. 20.000 mungkin hanya berapa sama? Cukup Gus. Cukup. Nah ini 100.000 ini loh saya sampai turah-turah. Sama itu. Turah, belarah. Iya, iya. Bahkan kan tadi matur untuk bahan 100-nya masih sisa masih dapat uang lebihan dari pakan kami sekitar 5 juta. Ini lah. Saya ecer itu satu bongkok besar Mas, ukuran saya gini. Ini cuma 10.000. Biasanya konsumsi yang teman-teman yang beli dari jenengan ini untuk suket hibrida nggih. Hibrida sama pacong ini. Pacong ini teman-teman yang peternak apa, Gus? Rata-rata sih memang dari peternakan sapi, lembu. Yang dari kawasan sini ya? Iya, kawasan sini. Kadang-kadang juga ada yang dari wilayah Nganjuk. Ada juga ya? Ya, wilayah Nganjuk itu nebas. Termasuk peternak sapi? Ya, nebas biasanya kan ini tak gedoi Mas. Nggih. Ini jadi 9 kedok. Jadi jenengan penak. Ayo tebas kedok kono. Iki kedokan iki tak mbok tebas apa piye? Piro? Sebentar Gus. Oke. Gitu. Kadang-kadang kalau kita punya tenaga, kita jual per bongkok 10.000. Itu untuk wilayah-wilayah sini. Gitu. Berarti seumpama sing kasarane yang orang-orang biasa dia model ngepres tetap bisa sih sebenarnya. Insya Allah bisa. Breeding analisanya tepat. Ya gini, katakanlah memang modal awalnya kelihatan kan tinggi Mas G. Yeah. Kita sewa 3,5 juta untuk banan 100. Yeah. Tapi kalau banan 20 kita kalkulasikan cuma berapa? Mungkin 1 juta atau 500.000 kan gitu. Yeah. Nah, per tahunnya. Untuk kebun, apalagi untuk kebun biasanya lebih murah. Kalau tanaman ini kenapa saya pilih? Ini nggak patek butuh no banyu. Oh ngoten Gus. Padahal kelihatan subur nggih Gus. Iya. Ini nggak patek butuh no. Lah kakan banyu malah kuru. Malah kuru. Wah. Ini jenis hibrida Gus. Iya. Yang sebelahnya ini? Ini juga hibrida. Ini juga hibrida. Ya. Tapi secara fisik hampir sama. Pacong sama hibrida hampir sama. Cuma kalau pacong itu gagangnya lebih besar, kalau hibrida lebih kecil. Oh ini ya, ini lebih kecil. Ya. Ini yang hibrida. Ya. Nah ini teman-teman mungkin bisa ini ya buat edukasi. Wah ini agak kurus Mas. Ini mau dibongkar, mau tak bongkar ini. Oh gitu, mau direp. Ya itu udah dibongkar yang itu, ini belum. Kalau yang lahan sini Gus, pertimbangannya kenapa kok memilih untuk ditanami hibrida sama pacong? Yang tadi yang lahan pertama kan ini Indigo Vera. Ini apa? Kaliandra sama telur Papua. Iya. Terus untuk yang lahan sini hibrida sama pacong. Iya. Terus saya lihat kan juga jenengan lebih luasan yang ditanami hibrida pacong daripada yang Kaliandra tadi. Iya. Karena tingkat pertumbuhannya lebih cepat ini Mas. Cepat sini ya. Terus kalau untuk perputaran uangnya pun lebih cepat ini. Kalau kita tanam kayak kolonjono, kayak yang jenis-jenis lain itu di lembu kurang tarik untuk peternak-peternak lembu. Kalau gini kan kelihatan melambai-lambai Mas. Gitu. Jadi selain itu mungkin
ada faktor ini juga nggak, Gus. Ya lawang lahanku sing untuk kaleandra itu banon sakmono ae wis cukup gesak kandang. Nah, Mungkin faktor itu juga nih. ya, jadi saya intinya itu kemarin waktu saya itu awal ternak itu kan dengan 1 tahun pertama saya mengeluarkan biaya pakan operasional yang hampir 30 juta itu tadi, 30 juta lebih. Saya dengan 2 tahun berikutnya saya menanam ini sudah turun drastis. Sudah sangat menekan biaya. Iya. Mungkin gini Gus ya, melihat situasinya, cuacanya ini juga geludak-geluduk gitu. Sementara itu kameramennya ini. Ini sing bahaya kameramen nih Gus. Jadi kalau saya sore segini, karena gini-gini Mas. Meresapi ya Gus, menikmati. Fulus. Ya itu ini Gus, slogan saya. Iya. Bagimu fulus. Bagiku lebus. Bagimu lebus, bagiku fulus. Sampai kuali. Nah, mungkin gini gue sementara cukup sampai di sini dulu gitu. Nanti kan mungkin ketika konten ini saya posting, saya upload di YouTube saya gitu. Mungkin juga ada respon dari teman-teman yang mungkin bertanya atau mungkin membuli atau mungkin ya langsung komentar gitu. Nanti kan bisa untuk bahan kita selanjutnya buat betul. Mungkin memberi nanti kalau informasi. yang penasaran ternak itu surplus enggak? Bisa surplus, sementing iso nyiasati atau bisa kita bisa menekan biaya pakan. Betul. Itu aja. Atau mungkin juga enek sing Gus ning di alamatnya aku yang pengen tuku suket kan sakit nanti gitu. Monggo. Mungkin cukup sekian dulu gitu. Nanti kalau ada komentar, ada pertanyaan dari teman-teman, kita sambung di konten berikutnya. Bareng-bareng Gus, mungkin bisa sama-sama yang slogan saya tadi. Oh iya. Bagimu lebus, bagiku fulus. Iya. 1, 2, 3. Bagimu lebus, bagiku fulus. Iya.